Musik adalah sendi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Melayu. Hai Zakira. Halo Kak. Apa kabar Kak? Sehat. Zakira gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Lantunan melodinya begitu khas, membawa pesan bagi para pendengarnya. Dan hari ini saya senang sekali karena akan bertemu dengan sosok legenda yang satu ini. Ketika sudah tidak adanya lagi istana, kemudian sudah terbentuk Indonesia, jadi mungkin berceceran lah entah kemana-mana lah semuanya pusaka-pusaka itu ya. Ya itu, ada yang ditemukan, kan gitu. Wow. Ada juga yang tidak ditemukan. Nah, Ekspresi kesenian orang Melayu banyak dituangkan melalui alat musik seperti biola. Meski dikenal sebagai alat musik bangsa Eropa, namun orang Melayu telah mengangkat biola sebagai alat musik tradisionalnya. Akulturasi budaya dengan bangsa asing yang terjadi pada masa Kesultanan Serdang abad ke-18 menghasilkan melodi biola dengan cengkok bergaya Melayu. Membuat alat musik gesek ini begitu populer di wilayah pesisir timur Sumatera. Bicara tentang budaya Melayu, nggak lepas dari kesenian musiknya pemirsa. Apalagi alat musik biola yang telah lama dikenal sejak zaman Kesultanan. Nah, dalam perjalanan potret kali ini, saya mau ajak pemirsa berkenalan dengan seorang pemusik. Dia masih muda, memiliki bakat yang begitu luar biasa, dan dengan passion yang dimilikinya, dia melestarikan musik Melayu, khususnya alat musik biola. Sebentar lagi saya mau ketemu dengan sosok yang satu ini. Pemirsa, ikuti saya ya. Lahir dan tumbuh besar di negeri Sunda, Tengku Zakira Zain kembali ke kampung halamannya untuk menemukan jati diri sebagai orang Melayu. Menyandang gelar seorang tengku, ia adalah keturunan bangsawan Kesultanan Serdang. Lewat musik, perempuan berusia 20 tahun ini merawat eksistensi budaya Melayu sebagai identitasnya. Pemirsa, saya sudah sampai di Fakultas Ilmu Budaya USU. Kebetulan narasumber yang akan kita temui ini masih menempuh pendidikan S1 etnomusikologi di kampus ini. Yuk kita temui langsung ya. Hai Zakira. Halo Kak.
Apa kabar Kak? Sehat. Zakira gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kali ini kakak mau ngobrol-ngobrol santai sama Zakira. Oke, Di boleh. kampusnya Zakira. Oke. Pengen tahu nih tentang sosoknya Zakira. Mungkin kita keliling-keliling musuh ya. Oke, boleh. Dengan senang hati. Let's go. Gimana Zakira kesibukannya di kampus akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini mungkin lebih agak padat ya, karena Oke. ada ngisi-ngisi acara wisuda di luar kelas kuliah ya. Jadi, Main musik Zakira? iya, bareng dosen sama waktu itu ada alumni-alumni juga, ikut juga ngisi acara gitu. Menarik ya sepertinya ya, aktivitasnya asik. Iya, Semester 2 kan Zakira sekarang kan? iya betul. Gimana semester 2? Walaupun masih jalan 1 tahun kan, ngampus di USU kan gitu. Sejauh ini seru ya dan menantang sebetulnya karena kan bukan dari asli Medan, bukan dari daerah sini, terus harus ada adaptasi juga kan, harus bisa beradaptasi dan juga ya menyesuaikannya, itu sih yang lebih menantangnya. Itu tantangannya ya. Ya. Kalau di sini asiknya banyak pohon ya kan. Tengku Zakira Zain mulai belajar main biola sejak umur 12 tahun, pemirsa. Biola pertamanya berasal dari Cekoslovakia, hadiah sang ayah. Aku dengar Kira itu terpilih sebagai duta seni mahasiswa. Iya betul. Bener? Betul. Gimana pengalamannya Kira? Ya jadi kan awalnya tuh kita disuruh untuk menampilkan bakat kan. Nah kebetulan bakat Zakira ini di seni gitu kan, Iya. seni musik. Nah mungkin mereka melihat ada potensi atau segala semacam itu. Jadi mungkin terpilihnya jadi duta seni mungkin karena itu. Kita ngobrol sambil duduk. Oke, boleh. Kira? Di sini kayaknya asik ya, Iya boleh. ngobrol santai. Nah, jadi gimana ceritanya Zakira milih etnomusikologi? Jadi sebetulnya kan Zakira ini lebih senengnya ke performance, kayak lebih praktisi lah. Oke. Nah tapi Zakira pun pengen ada di bidang akademisi, tapi Oke. sejalan gitu. Dan Zakira pun kan lebih seneng ke budaya kan. Nah kebetulan etnomusikologi ini belajar tentang musik, tapi dalam konteks budaya. Gitu. Dan ini lebih ke peneliti sebetulnya daripada mempelajari alat musiknya. Aku pengen tahu juga sebenarnya dari mana bakatnya Kira bermusik ataupun biola. Nah kalau dari mananya itu udah jelas ya dari ayah sendiri. Oke. Ayah sendiri pun juga pemain biola dan juga berjuang di budaya. Jadi sebetulnya kenapa milih alat musik biola, karena sebetulnya Zakira melihat ayah keren gitu, manggung terus kesana kesini dengan biolanya. Zakira pengen seperti itu. Jadi ayah sendiri itu jadi inspirasi buat Zakira. Zakira Jadi begitu mengagumi sosok ayah ya. ya betul. Jadi itulah kenapa Zakira pengen berkecimpung juga di bidang musik dan juga budaya gitu. Aku pengen denger dong gesekan biolanya Kira. Boleh. Sedikit aja, boleh ya? Kebetulan sekali saat asik ngobrol dengan Kira, kami dihampiri oleh Bunga Sirait, teman satu angkatan Zakira di kampus etnomusikologi. Meski berdarah Batak seperti saya, tetapi Bunga menemukan belahan jiwanya pada musik Melayu. Di atas panggung Melayu, mereka adalah teman duet yang serasi. Pohon jati di dalam taman, pohon jati di dalam taman, pohonlah paut dalam tembangan, pohonlah paut dalam tembangan. Orang yang jauh jangan dikenang, orang yang jauh jangan dikenang, orang yang dekat rindukan Tuhan, orang yang dekat rindukan Tuhan.
Inilah sosok inspirasi Zakira pemirsa. Tengku Rio Rizkan, sang ayah. Ia adalah seniman, pemain biola andal yang membawa harum nama Indonesia hingga ke kancah internasional. Saat ini, Tengku Rio mendedikasikan dirinya sebagai dosen musik di program studi etnomusikologi USU. Darah bangsawan Melayu mengalir dalam urat nadinya. Keluarga ayah Tengku Rio adalah kerabat Kesultanan Serdang. Sedangkan dari garis keturunan ibu, ia adalah keturunan langsung sastrawan Indonesia, Tengku Amir Hamzah dari Kesultanan Langkat. Di setiap perjalanan ke berbagai negara memainkan biolanya pemirsa, Tengku Rio selalu menunjukkan identitasnya sebagai orang Melayu. Kecintaannya untuk budaya Melayu ini juga tertuang lewat album Melayu yang dia buat judulnya Keci, atau bahasa Indonesianya ini kecil. Meskipun apa yang Tengku Rio perbuat untuk negerinya, tanah Melayu, itu nggak banyak, mungkin hanya lewat musik, tapi Tengku Rio tetap berharap kalau yang dia lakukan ini bisa berguna untuk pelestarian budaya Melayu. Dalam sekali ya makna album Melayunya. Gak berlebihan ya kalau kita menyebut Tengku Rio sebagai seniman pejuang budaya Melayu. Dan hari ini saya senang sekali karena akan bertemu dengan sosok legenda yang satu ini sebentar lagi. Pemirsa, saya sudah sampai di rumahnya Tengku Zakira. Kebetulan Zakira undang saya nih untuk mampir ke rumah, pengen ngobrol-ngobrol dengan ayahnya. Karena seperti yang pemirsa tahu bahwa bakatnya Zakira dalam bermain biola itu nurun dari sang ayah. Jadi saya nanti akan ketemu langsung dengan Tengku Rio. Kita masuk ke dalam ya. Zakira. Halo Kak, apa kabar Kak? Kita ketemu lagi dong. Iya. Terima kasih sudah diundang ke rumah Zakira. Iya, mari kita kenalan langsung ya dengan Tengku Rio. Oke, masuk Kak. Terima kasih. Ternyata Tengku Rio lagi kerja. Oh ini dia. Ayah. Tengku Rio, halo Tengku Rio. Salam kenal, Agnes. Sehat. Merantau ke kota Bandung pada 1992, Tengku Rio mengeksplorasi talentanya dalam bermusik dan bermain biola. Ia menempuh pendidikan sarjana Music of Education di The International University, Missouri, Amerika Serikat. Tengku Rio juga pernah mengikuti pendidikan non-gelar di bidang orkestra. Namun saat itu Tengku Rio belum jatuh hati sepenuhnya pada musik Melayu. Sebuah petualangan hidup yang panjang yang membawanya pada penemuan jati diri sebagai seniman Melayu. Pada akhirnya, alunan dawai Tengku Rio tidak pernah gagal membius penonton di panggung kelas nasional dan dunia. Ketika itu, zaman Amir Hamzah itu, semua orang pengen go public dengan membuat puisi-puisi berbahasa Belanda. Nah, Amir Hamzah menolak. Jadi dia tulis surat, dia bilang, wahai kawanku Armin, janganlah kau gunakan kata-kata yang artinya belum lagi resap di dalam hatimu. Nah, itu menampar saya gitu, karena saya itu terlahir sebagai orang Melayu. Dan ketika itu tidak ada satu lagu Melayu pun yang bisa saya mainkan. Saya minta maaf kepada leluhur saya itu. Saya bilang, luar biasa gitu. Nah, makanya saya bertekad, saya harus belajar. Karena ini bahasa saya yang ada dalam urat nadi saya itu ini. Gitu.
Dan akhirnya Zakira juga ikut tracknya Tengku Rio nih, gitu kan, kembali ke akarnya Melayu. Padahal lahir dan tumbuh besar di Bandung. Sunda ya, di Bandung kan. Itu Tengku Rio ada meracuni kah Zakiranya untuk, atau gimana Tengku? Kalau meracuni enggak, tapi anak-anak ini tumbuh dengan melihat orang tuanya kan. Ya bagaimana saya berjuang ya, terhadap eksistensi Melayu, khususnya Melayu Kesultanan Serdang ini gitu. Nah, dia memperhatikan gitu, mungkin cintanya saya kepada Serdang ini sendiri. Kemudian dia tanya, kenapa ayah seperti itu? Saya katakan karena ini adalah ibu pertiwi saya. Tengku Rio, terima kasih sekali sudah berbagi cerita dan perjalanan Tengku Rio. Terima kasih banyak. Dan selagi saya di sini nih bareng Tengku Rio sama Tengku Zakira, ingin sekali mendengar permainan biolanya Tengku Rio dan Tengku Zakira. Boleh nggak? Oh, boleh. Pemirsa, kita udah sampai nih di Taman Baca Tengku Lukman Sinar bareng Kira ya Kira. Kali ini Zakira mau ajakin saya ngelihat berbagai koleksi peninggalan Kesultanan Serdang. Ada biola klasik juga ya. Betul. Saya dengar ya Kira. Berlokasi di Jalan Abdullah Lubis, Medan, Taman Baca Tengku Lukman Sinar adalah pusat informasi yang merawat memori sejarah Kesultanan Serdang, sebuah kesultanan yang berdiri pada 1723. Nama Taman Baca ini diambil dari nama Sultan Serdang, Tuanku Lukman Sinar Basarsyah, yang juga adalah sejarawan. Agar semangatnya tetap melekat, Taman Baca ini dikelola oleh putri bungsunya, Tengku Mirasinar. Ini pakaian sultan. Ya, masih Kesongket ya Kira ya. Iya, kita sekarang ke tempat buku yang juga ada koleksi atau peninggalan biola. Nah itu dia. Dari Sultan Serdang. Ini udah dari leluhur dan masih dirawat dan dijaga dengan baik oleh kita. Ini dia ya. Ya ini. Ini dijuluki dengan biola 1000 namanya. Biola 1000. Tuh. Wow, ini nih pemirsa, miliknya Sultan Serdang Tuanku Sulaiman ya, Kira, yang memang fokus mengembangkan kesenian pada masa itu. Wah, luar biasa. Ada sebuah kisah haru di balik biola 1000 ini pemirsa. Sempat hilang pasca revolusi sosial 1946, biola ini ditemukan kembali oleh Tengku Rio tanpa sengaja di sebuah toko biola bekas di Yogyakarta. Akhirnya, ia pulang kepada pemiliknya.
Saat asik ngobrol dengan Tengku Zakira, ternyata Tengku Mirasinar sudah menunggu kami di ruang sebelah pemirsa. Tengku Mira, halo. salam kenal. Agnes Tengku Mira. Iya, halo dari Agnes. DAI TV. Iya, terima kasih ya. Terima mau kasih mampir. juga. Senang sekali Tengku Mira, saya bisa berkunjung ke sini. Yeah. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Kira keliling lihat perpustakaan, tapi saya pengen ngobrol juga nih sama Tengku Mira karena kebetulan Tengku Mira ada di sini, jadi nggak ingin meninggalkan kesempatan ini. Kami berbincang tentang arsip dan naskah Kesultanan Serdang, sekaligus soal kesenian Melayu Serdang yang begitu kaya. Nah, kemudian seperti ini surat sultan ya. Ini koresponden lah kalau di pemerintahan masa kesultanan ya. Ini tulisan tangan, artinya dia naskah. Cerita Tengku Mirasinar membawa saya ke masa lalu. Tahun 1800-an, pada masa pemerintahan Sultan Taf Sinar Besarsyah, Sultan Serdang ketiga, masyarakat Serdang sudah akrab dengan alat musik biola. Perjanjian dagang dengan pemerintah Inggris yang ada di Pulau Pinang kala itu juga membawa pertukaran budaya antara masyarakat Melayu Serdang dengan bangsa Eropa, Arab, dan Tionghoa. Masyarakat yang beragam, beraneka ragam juga alat keseniannya. Kemudian musik biola semakin berkembang dan menyatu dengan kehidupan orang Melayu Serdang pada masa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Pada masa kakek saya kandung yaitu Sultan kelima, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah itu memang beliau mencintai kesenian itu saja, sehingga istananya itu yang berada di Perbaungan, Istana Darul Arif, Kota Galuh itu, nah dipenuhi dengan fasilitas alat musik, ya kan. Jadi istana kan itu simbol kebudayaan ya. Nah, itu harus kita persepsikan seperti itu. Ya, suatu ketika Sultan Sulaiman itu ditawari untuk membeli sebuah biola gitu kan, gitu ya. Nah, harganya 1000 gulden. Oh, mungkin itu makanya namanya biola 1000. Iya. Jadinya Sultan Sulaiman senang sekali lah kan begitu ya. Nah, jadi karena banyak ya koleksi biolanya, makanya itu ketika sudah tidak adanya lagi istana, kemudian sudah terbentuk Indonesia, istana pun dibakar pada masa agresi tahun 47. Jadi mungkin berceceran lah entah kemana-mana lah semuanya pusaka-pusaka itu ya, termasuk pusaka daripada Sultan Sulaiman berbentuk biola ini. Nah, jadi ya itu ada yang ditemukan, kan gitu. Ada juga yang tidak ditemukan.